pada tanggal 17 Agustus. Di sini kita akan lomba mulai dari tanggal 14 hari Sabtu, 15 hari Minggu. Di mana pertama lomba ini sudah cermat agama, yang mana terdapat 6 kelompok dari kelas 1A dan B, dan juga kelas 2 yang terbagi menjadi 6 kelompok, satu kelompoknya putra dan putra, yang kelompok kedua putri. Ya. Jadi sebelum lomba CCA dan sebelum juga sambutan dari Ustadz Farudin Ahmad, di sini saya akan membawakan sedikit peraturan-peraturan dan semoga bisa dipahami. Yang pertama dari CCA, peraturannya adalah pure anggota dari setiap masing-masing kelas, artinya tidak cabutan, tidak ada pemain bayaran, nah gitu, atau dan sebagainya ya. Yang kedua, di sini juga memakai seragam pondok. Jadi kalau yang belum memakai seragam pondok, besok-besok pakai seragam pondok ya, biar rapi. Terus yang ketiga, nanti setelah cermat pada hari Sabtu ini, siang ini, merupakan babak penyisihan. Nanti babak finalnya pada hari Minggu, yang diambil dari 6 kelompok pada hari Sabtu menjadi 3 kelompok. Jadi 3 kelompok nanti pada hari Minggu akan diikutkan dalam babak final. Ini penyisihan ya. Terus nanti ada 2 kategori pertanyaan. Yang pertama dari setiap regu mendapatkan 7 pertanyaan wajib. Catat ya. 7 pertanyaan wajib, dan nanti setelah selesai semuanya pertanyaan wajib setiap dari kelompok, maka akan diberikan juga pertanyaan-pertanyaan rebutan. Ya, peraturannya dalam pertanyaan wajib, jika benar mendapatkan poin 10 dan jika salah tidak dikurangi. Yang kedua, untuk ingatin baik-baik, untuk yang kedua, pertanyaan rebutan jika benar mendapatkan poin 10 dan jika kalah maka dikurangi 5 poin. Ya. Jadi langsung rebutan. Ketika juri membacakan soal, dia langsung angkat tangan, langsung disuruh jawab. Ketika dia nggak bisa jawab, maka dikurangi 5 poin ketika salah, gitu ya. Jadi pertanyaan harap diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Grup rebutan. Terus yang selanjutnya peraturannya, untuk jubir atau juri bicara harap duduk di tengah-tengah. Siapa yang bicara nanti? Yang kiri kanan tukang bisikin jawaban, yang tukang ngomong tengah-tengah. Udah diatur. Jadi ketika yang ngomong yang kanan atau kirinya enggak dianggap. Jadi yang ngomong yang tengah. Paham ya? Udah diatur? Udah semuanya? Oke. Sebelum masuk sambutan dari Ustadz Farul, ada yang kira-kira ditanyakan yang kurang jelas? Udah nggak ada? Ya, cukup ya. Sambutan terlebih dulu dari Ustadz Farudin Ahmad. Waktu tepat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudaya la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi dari santriwan santriwati Pondok Pesantren Salaf Al Ihsan. Kita niatkan kegiatan kita selama 2 hari ini dalam rangka memeriahkan dan mudah-mudahan termasuk ke dalam bagian daripada hubbul waton minal iman. Jadi rasa cinta kita kepada negara kita buktikan dengan kita ikut serta di CCA dan juga lomba-lomba yang lain yang diadakan di Pondok Pesantren Salaf Al Ihsan. Kedua, tentunya saya mohon maaf karena keterlambatan hadir, dan kita mulai CCA pada hari ini, dilanjutkan nanti kan ada lomba pidato ya. Setelah itu dilanjutkan esok hari, jam dan waktunya serta harinya sudah ditentukan, tinggal lihat di grup WhatsApp Pondok Pesantren Salaf Al Ihsan. Mungkin itu saja mewakili daripada pengurus Pondok Pesantren Salaf Al Ihsan. Kami mengucapkan selamat berjuang untuk
menjadi yang terbaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini perlombaan Pondok Pesantren Salaf Al Ihsan resmi dibuka. Tawasul dulu. Sangat tawasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tawasul dulu sebelum melaksanakan lomba. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Samad, awizna minal afat, tawassalna bi'ainil ummat, bibarakatil mu'allim asmat. La ilaha illallah, Syekh Badruddin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya, Mam. Ayo bacakan Mars Alisan dulu. Ya tulabu fi dzil ihsan, kumuan hadu fil iman, kutamakum amrul ummat, kutamakum amruha. Ya tulabu fi dzil ihsan, kutamakum amrul ummat, kutamakum amruha. Bimbingan guru mulia, dialah guru hifzillah. Dari sang kakek tercinta, guru Asmat namanya, guru Badruddin ayahnya. Semoga kepada kita kan abadi selamanya. Inilah Pondok Al Ihsan yang bagaikan cahaya. Inilah Pondok Al Ihsan yang bagaikan cahaya, yang bagaikan cahaya. Dengan penuh istiqamah ia tuntun santrinya ke jalan Allah Ta'ala, tanpa pamrih dan jasa. Ibadah kan sia-sia tanpa dasar fikihnya, juga ilmu tasawufnya akan benar sempurna. Inilah Pondok Al Ihsan yang bagai
sanad dan riwayat. Inilah pondok Al-Ihsan yang bagaikan cahaya. Inilah pondok Al-Ihsan yang bagaikan cahaya, yang bagaikan cahaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, ini di depan saya ada 6 undian, yang mana undian ini untuk menentukan siapa yang akan menerima jawaban terlebih dahulu. Jadi nomor urut untuk pertanyaan yang wajib. Untuk pertanyaan yang wajib, jadi kita minta ini untuk diambil pengundiannya, yang ambil jubirnya. Kita mulai dari 1B, Putra, santri putra 1B. Lanjut, ya di tengah sini, di sini aja dulu. Ya di sini dulu. Selanjut 1B, santriwati 1B. Siap. Santri putra 1A. Di sini. Suci ya? Bukan. 1A santriwati 1A. Nggak ada ya santriwati? Oh ada. Kira nggak ada. Kelas 2 santri. Gagah amat. Biasa aja, jangan pede banget. Kemana buruan? Itu. Dah, ini berarti buat Rahmah. Nanti dibuka bersama-sama biar kelihatan. Saya juga nggak tahu itu. Ya di belakang Wahid. Siap. Udah situ dah. Udah Rahmah diem. Silakan dibuka, diginiin. Kita lihat siapa yang pertama untuk menerima jawaban soal. Ya. Gini. Nomor 1 siapa? 1 Wahid. Pas. Wahid. Nomor 2 dari 1B ya, santri. 3 dari 1A. 4 1A juga. 5 terakhir 6. Nah, baik. Kita dulu. Catat. Saya lupa. Yang pertama adalah kelas 2 ya, 2 putra ya. Yang nomor 2 tadi siapa? Uzaimah. 1B putra. 3 saya oh salah 1A putri. 4 1A putra. 5 kelas 2 putri. 6 1B. Oke, udah. Silakan kembali ke posisi masing-masing. Kertasnya kembalikan di depan. Oh boleh. Ya ternyata sudah ada yang tegang, ingin ke kamar mandi. Ya. Aduh. Baik. Ya. Tegang juga. Ke kamar mandi. Ya. Ya. Wahid nggak kamar mandi, Wahid. Keceburin. Sudah? Baik. Karena pertama adalah kelas 2 putra, maka ini ada beberapa pertanyaan, ada 6 sampai 7 pertanyaan yang wajib dijawab oleh
kelas 2 putra atau santri putra kelas 2. Baik. Pertanyaan pertama tentang fikih. 1. Mic-nya mana? Oh, mic. Ya dong. Ada. Gak ada. Oke, ini dulu nih. Oh, ada tuh. Enggak. Tes. Cek. Ya. Pertanyaan pertama fikih untuk kelas 1A. Rukun sholat ada 17. Berdasarkan di kitab Safinatun Najah. Lalu yang jadi pertanyaan adalah sebutkan 5 saja dari 17. Silakan dijawab. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyat akhir. Cukup, udah 5 lebih. Iya. Masuk. Iya. Sudah. Semoga. Ya. Oh, ini anunya nih, tukang juru tulisnya dari mana ini? Ya. Dari subuh ya. 2. Ya. Nomor 2. Sebutkan rukun salat yang terakhir dan jelaskan. Tertib. Rukun salat yang terakhir dan jelaskan. Maksudnya apa? Tertib. Maksudnya berurutan dari rukun yang pertama sampai yang ke-16. Berurutan, nggak boleh 1 ke 5 gitu ya. Baik. Catat. Nomor selanjutnya pertanyaan tentang nahu. Umum Bang. Pertanyaan umum langsung dari saya ini. Tuan tulis, dengerin. Ini dengerin. Baik ya. Pertanyaan pertama dari soal umum adalah yang penting ketiga nih ya. Iya, yang ketiga. Siapakah tokoh Nahdlatul Ulama yang menggagas paham ideologi atau pemikiran pluralisme? Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Iya, betul. Wahid kencang banget. 2. Pertanyaan keempat. Siapakah penulis antologi cerpen di dalam lembah kehidupan? Gusmus. Keliru. Jawabannya adalah Buya Hamka. Satu lagi nggak apa-apa. Ya. Pertanyaan selanjutnya, keberapa ini? 6. Kelima. Keenam. Kelima. Di provinsi manakah awal terjadinya COVID-19? Silakan menjawab. Depok. Provinsi Jawa Barat. Keliru. Jawabannya adalah Wuhan, Cina. Provinsi Wuhan. Kan pertama kali COVID, bukan nggak bilang Indonesia. Depok. Corona pertama di provinsi mana adanya? Kan di Indonesia. Enggak ada kata-kata. Awas, coba. Indonesia. Ayo Kang Agus. Wuhan, Cina. Lanjut ke nomor 6. Pertanyaan ilmu nahu. Ada lafaz marartu bil hindati. Lalu yang diperintahkan adalah pada contoh al-hindati ada i'rab apa di situ dan apa alasannya?
i'rab khafat. i'rab khafat. Kenapa? Alasannya karena ada huruf jar yaitu ba. Iya, catat. Udah 6 ya? Satu lagi 7. Selanjutnya nomor 7. Apa pengertian dari jamak taksir? Isim yang perubahan dari isim mufrad yang terlepas dari binanya. Yang terlepas Dari binanya. dari binanya. Catat. Iya, selesai untuk pertanyaan wajib kelas 2 santri putra. Selanjutnya nomor 2 adalah Huzaimah dari kelas 1B santri putra. Pertanyaan dari ilmu nahwu. Baik, pertanyaan ilmu nahwu. I'rab itu ada kalanya dengan huruf, ada kalanya pula dengan harokat. Sebutkan. Belum sampai. Oh, jangan dah, ganti. Karena belum sampai, diganti. Belum nyampe, sabar. Belum sampai, sabar. Apa sebutkan syarat sebuah kalam menjadi kalam yang sempurna? Syarat. Mik, udah. Santai. Jadi ya, udah pasti dipelajarin. Supaya kalam menjadi kalam yang sempurna harus ada kriterianya. Mungkin cara sayanya aja menyampaikannya. Gitu. Yang pertama ada Ya. khas, yang kedua ada murakkab, yang ketiga ada mufid, keempat Nah, itu. Satu lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kasih 8. Karena satu lagi yang nggak kejawab. Ya. Dapat. Ya, apa? Kenapa? 1B putra. Iya. Ya, subuh. Udah ya? 8. Satu lagi adalah bilwad. Ya, labzun, murakkabun, mufidun, bilwad. 2. Pertanyaan kedua tentang ilmu nahwu. Berikan satu contoh kalam yang masuk kriteria lafaz. Berikan satu contoh kalam yang masuk kriteria lafaz. Lafaz. 5, 4, 3, 2, 1. Lewat. Iya. Contohnya apa? Zaidun udah cukup lafaz. Kan mintanya lafaz. Ya, kriteria lafaz 1 udah. Zaidun udah masuk kriteria lafaz. Ya, ada huruf zai, ya, dal. Baik. Pertanyaan fikih untuk kelas 1B. Ya, satu-satu dulu. Ini saya kenal foto. Rukun Islam ada berapa? 5 Ada 5. Sebutkan 2 saja. syahadat salat. Syahadat dan sholat. Ya, masuk. Nomor 4 ya. 4. Berempat ya? 4. Tuliskan, enggak usah dituliskan berarti. Ucapkan, karena kalau tulisin harus di papan.
Ucapkan 2 kalimat syahadat beserta artinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. ya alhamdulillah kita sedang mengislamkan malam. Ya mudah-mudahan betah di Islam ya. Pas lagi kayak Tionghoa ya. Ya baik, itu nomor 4. Satu lagi pertanyaan fikih. Rukun Islam ada 5. Salah satunya adalah pertama syahadat. Rukun Islam yang terakhir apa? Pergi haji jika mampu. Iya. Masuk. Iya. Ya, berarti selesai pertanyaan umum. Baik, dengarkan baik-baik pertanyaan umum dari saya. Itu pertanyaan. Masuk pertanyaan ke nomor 6 ya. Ya. Pertanyaan nomor 6 adalah di daerah manakah konferensi meja budar diselenggarakan? Silakan menjawab. 5 4 3 2 1 kosong. Jawabannya adalah di daerah Den Haag, Belanda. Lanjut. Pertanyaan ke nomor 7. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bapak Insinyur Soekarno adalah orang yang pertama kali mendeklarasikan naskah proklamasi, sehingga dia bisa juga dijuluki sebagai sang proklamator atau macan podium, singanya podium. Pertanyaannya, pada tahun berapakah Nabi Muhammad wafat? 5 4 3 2 1 kosong. Bukan umat Muhammad ini. Kelompok berapa sekarang? Udah. Selesai untuk kelas 1B Putra. Lanjut. Sudah ya? Lanjut ke 1A Putri. 1A Putri. Oh ini. Geng. Fadia, Harisa dan Nadia. Oke. Sumber pertanyaan umum ya. 3. Pertanyaan nomor pertama, silakan didengarkan baik-baik. Pada tahun berapakah terjadinya perjanjian Rum-Royan? Silakan menjawab. 5 4 3 2 jawabannya nggak tahu, kosong Gus. Pertanyaan selanjutnya, setelah Indonesia dijajah oleh berbagai macam bangsa, lantas pada tanggal, bulan, dan tahun berapakah kemerdekaan Amerika Serikat? Silakan menjawab. 5 4 3 2 kagak sekolah itu. Kagak sekolah dia. Ya, kosong Gus. Nah, jawabannya 4 Juli tahun 1776. Itu 4 Juli. Ingetin ya. Nah. Selanjutnya pertanyaan, masih pertanyaan umum yang ketiga. Ini tadi ya? Benar. Yang ketiga. Oke. Dengarkan baik-baik. Thomas Alva Edison disinyalir sebagai seorang penemu bohlam pertama, atau bohlam enggak? Lampu ya. Pertanyaannya adalah, siapakah pengarang kitab Safinatun Najah? Silakan menjawab. 5 4 3 2 1 ya, Gus, kosong nilainya.
Jawabannya Syekh Salim. Ya, silakan. Lanjut pertanyaan nomor 4 ilmu nahu. 1. Apa yang dimaksud i'rab? I'rab adalah satu, dua, perubahan perubahan akhir perubahan apa? sebentar Pak dulu. Iya, iya. Ya Allah. Saya kata apa sih? Dan 1, 2. Iya tadi dulu nih. Satu. Perubahan akhir kata atau kalimat karena ada amilnya masuk. Catat. Ya bisa. Lanjut nomor 2. Ada berapa bagian i'rab? Benar nggak? 4. Apa aja? Rofa, nasab, khafat, jazam. Catat. Nomor berapa? Itu berapa? 6 ya? Oh, nomor 6. Nomor 6 pertanyaan fikih. Tuh. Pertanyaan fikih untuk kelas 1B. Sebutkan alamatul bulugh, tanda-tanda balik. Tanda balik. 2 aja cukup. Alamatul bulughi ya. Faslun wa alamatul bulughi 1, 2, 3. Ini mau dijawab betul salah juga nggak ngaruh, nanti itu direbutan baru. Jawab aja. 3, 4, 5. Tanda-tanda balik ya? Iya. Bisa buat ini. 1. Berumur 15 tahun. 1 doang baru. Bentar dulu. 2, 3, 4, 5. Iya. Nah, keluar. Tolong videoin. Lucu nih masuk ntar di YouTube. Keluarnya haid. Dah. 1, 2. Apa? Keluarnya haid bagi yang perempuan. Iya, laki enggak? Enggak dong. Oh, enggak. Iya. Iya dah, masukin 8 aja tapinya. Karena telat. Ya, 1 lagi. Pertanyaan untuk fikih kelas 1A. Putri. Rukun udah tadi ya. Rukun iman ada 6. Rukun iman yang ketiga adalah percaya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Sebutkan 4 kitab tersebut. Sebutkan kitab yang Allah turunkan tersebut. Injil, Zabur, Taurat, sama Al-Quran. Ya, masuk. Sudah. Baik, selesai untuk kelas 1B Putri. 1A Put. Apa sih itu? Oh, ibtidaiyah, IB gitu. Oh, alah. Lanjut ke nomor peserta keempat. 1A Putra ya? Madon. Beserta kawan-kawan. 1A Putra fikih. Nomor 1. Furudul wudu'i sittatun. Fardu-fardunya wudu ada 6. Sebutkan. 3 saja. Pertama niat, terus membasuh muka sama membasuh tangan. Catat. Tapi kurang lengkap. Membasuh tangan sampai Siku. ya. Masukin enggak apa-apa. 10. Nomor 2. Tadi fardu wudu. Tentunya ada yang membatalkan wudu. Ya. Yang membatalkan wudu ada 4. Sebutkan.
2 aja. Setengahnya. Apa? Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Terus 1 2 3 Sama terkena najis. apanya? Apa itu terkena najis? 1 2 Badannya. 3 berat badannya. Badannya. Oh, badannya. Kasih 70. Ya. Najis membatalkan wudu. Terkena najis membatalkan wudu. Enggak. Ya. Najis enggak membatalkan wudu. Ya, terus lanjut. Itu udah berapa? 3. Ilmu lahu. Di dalam ilmu lahu. Jangan terlalu berat. Sebutkan i'rab untuk isim. I'rab yang ada pada isim sebutkan. Rofa, nasab sama khofat. Masuk. Kedua. I'rab rofa ada berapa tanda? Sebutkan. Ada 4. Yang pertama domah, wau, alif, nun. Doma, waw, alif, nun. Masuk. Sekarang pertanyaan nomor 5. Kalau i'rab rofa dengan doma untuk siapa saja? Untuk isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim sama fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu sesuatu. Ya, besok pindah di sini kelas 2. Iya dah, itu. Lanjut. Pertanyaan umum. Pertanyaan umum. Ya, perhatikan baik-baik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk nomor 6 Gus ya? 6, oke. Pertanyaan nomor 6 adalah dimulai pada tanggal berapakah dan sampai tanggal berapakah keberlangsungan PPKM level 4 di Jakarta diselenggarakan? 5 4 3 2 1 0 Gus. 0. Nah. Pertanyaan terakhir ya? Pertanyaan terakhir, oke. Kalian pasti tahu kalau pengajian Rabu pagi di Pondok Pesantren Al Ihsan sudah dimulai sejak tahun 1936. Pertanyaannya adalah kapankah muassis Pondok Pesantren Al Ihsan atau Guru Asmat wafat? Silakan menjawab. 5 4 3 2 1 Gus, besok angkatin barang-barang Gus, keluarin. Nggak jadi masuk sih. Nggak jadi masuk. Oke. Kalau kelas 2 sekarang. Kelas 2. Oke, perolehan nilai berapa Gus? 47 dari kelompok yang putra yang kelas A. 1A berapa? Siapa? Belum ada ya? Oh iya, 47 yang kelas 2 berapa? 50. Yang kelas B 1B satu putri. Oke, berikan tepuk tangan. Salah ngambil. Mau lanjut. Iya, kelas 2 apa nih? Kelas 2 putri. Kelas 2 putri. Oke. Pertanyaan untuk kelas 2 putri. Soal pertama.
Dengarkan baik-baik ini ya. Apakah kepanjangan dari COVID-19? Silakan menjawab. 5, 4. Coronavirus 19. COVID-19. Coronavirus 19. 2, kasih Gus nilai 7. Coronavirus disease 19 atau 19. Virus. Oke, pertanyaan selanjutnya. Selain menyantri di Pondok Pesantren Tebu Ireng, siapakah nama dokter yang ditugaskan oleh Soeharto untuk merawat Soekarno di akhir hayatnya? Silakan menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Masya Allah, Soekarno nangis dalam kuburan ini, nangis darah. Namanya Saksuroyo ya, dokter hewan. Pernah dengar ya? Ya Allah. Kamu sejarah kamu sendiri nggak tahu gitu. Gimana sejarahnya ini ya Allah Rabbi. Aduh, astagfirullahaladzim. Satu lagi ya? Ya. Pertanyaan nomor 3. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan seorang kiai karismatik yang telah mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya, siapakah cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pernah studi di Mesir bersama Kiai Haji Mustafa Bisri? Silakan menjawab. Syekh Isomuddin Hadik. 4, 3, 2, 1, 0 Gus. Jawabannya adalah Abdurrahman Wahid atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bisa disapa Gus Dur. Oke. Lanjut pertanyaan ilmu nahu. 2 pertanyaan nahu. Sebutkan apa nih? Asmaul khamsah pada i'rab roba. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa hamu. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dzumali. Ya, masuk. Selanjutnya. Kedua. Sebutkan tanda-tanda i'rab nasab. I'rab nasab pada 5, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan hasbun nun. Masuk. Pertanyaan fikih. Pada saat sebutkan nanti sebutkan. Syarat sholat ada 8, yaitu suci dari kedua hadas kecil dan besar. Sebutkan contoh dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil apa? Hadas besar apa? Hadas kecil itu hadas besar itu buang air kecil. Hadas besar itu? Hadas kecil itu buang air besar. Bunga hadas besar itu. Hadas kecil buang angin. Iya, Hadas besar itu haid. Hadas besar. Ya, masuk. Nah, terus nomor 7 ya, terakhir ya. Terakhir. Menutup aurat termasuk syarat sholat. Terus jelaskan cara menutup aurat bagi laki-laki. Batasannya dari mana sampai mana? Kalau laki-laki itu dari perut sampai lutut. Dari perut? Lebih tepatnya dari pusar sampai lutut. Masuk. Ya, lanjut ke kelas 1B. B ya? Putri ya? Tinggal itu doang, belum ada nilainya.
Iya. Baik. Perhatikan untuk 1B Putri. Pertanyaan fikih. Rukun iman ada 6. Jelaskan atau sebutkan rukun iman yang kelima. Iman kepada qada dan iman kepada hari akhir. Masuk. Serukun iman yang kedua, percaya kepada para malaikat-malaikatnya Allah. Sebutkan 5 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar dan Nakir. Iya, 6 itu. Masuk. Satu lagi untuk fikih. Mana ya? Salah satu persyaratan sholat adalah harus wudu. Tuliskan, bacakan atau ucapkan lafaz niat wudu. Nawaitul wudu ali rafil adasil asgari fardhu lillahi ta'ala. Masuk. Pertanyaan nahu. Soraf. Nahu. Isim dan fiil masing-masing punya ciri-ciri. Jelaskan ciri-ciri isim dan jelaskan pula ciri-ciri fiil. Isim tanwin, alif lam dan khafat. Terus dan huruf qasam. Ya. Fiil. Kalau fiil sin saufa qad. Ya, masuk. Nomor 5. Pertanyaan ilmu lahu. I'rab ada 4. Rofa, nasab, khobat, jazam. Tanda i'rab. I'rab ada 4, rofa, nasab, khobat, jazam. Sebutkan tanda-tanda i'rab khobat. Kasroh, hiya, fathah. Apa sih? Ya udah, mau dirubah lagi. 1, 2, 3, 4. Kasroh, hiya, fathah. Kasroh. 1, 2, Kasroh, 3. hiya, fathah. Kasroh. Yang kedua apa sih? Saya nggak dengar. Fathah. Iya apa sih? Iya. 1, 2, 3. Kasroh, fathah. Iya, kasroh fathah. Ya mau di gimana juga sama dia juga. Masuk. Udah bener kasroh ya fathah. Ya kasroh fathah. Ya, pertanyaannya bisa jawab semua. Iya. Ini pertanyaan saya nggak bisa dijawab ini. Jamnya nama saya ya. Oke, pertanyaan nomor 6 nih ya Gus. Ya, dengarkan baik-baik. Siapakah penulis buku Alam Pikiran Yunani? Silakan menjawab. 5. Gitu. Enggak tahu jawabannya Gus. 0. Dia nyerah duluan dia. Yang ngarang tuh Muhammad Hatta, sahabatnya Soekarno. Tahu Soekarno enggak? Oke, pertanyaan terakhir. Alzheimer adalah kondisi kelainan yang ditandai dengan penurunan daya ingat, penurunan kemampuan berpikir dan berbicara. Pertanyaannya adalah tanggal, bulan, dan tahun berapakah organisasi Nahdlatul Ulama didirikan? 5, 4, 3, 2, 14 September.
No. Tanggal berapa Hir? 31 Januari tahun 1926. Kelar semua ya, udah. Selesai. Orang perolehan nilai. Kelas berapa Gus? Pertama Gus. Itu dia 1A Putra 47. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelas berapa Gus? 1B Putra berapa? 38. Oke, tepuk tangan lagi. Selanjutnya Dewa apa itu? Putra Putri? Putra. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya 38. Oke, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Aduh, ini udah saingan ini. 47. Oke. Sekarang kita memasuki pertanyaan rebutan. Ingat, ketika juri membacakan dan dia langsung angkat tangan, maka harus langsung menjawab. Baru gini doang nih. Dia lagi baca. Udah angkat gini doang nih, udah langsung jawab gitu ya. Baru gini doang nih tangannya nih, dia gini langsung jawab. Berarti udah pengen angkat tangan ya. Kalau nggak bisa jawab, nilai -5. Oke? Rebutan ya. Oke, siap. Gus, perhatikan Gus. Siapa yang angkat tangan duluan Gus? Lihat tangannya Gus. Ketat. Umum aja. 4 pertanyaan. Ya udah, oke. 4 pertanyaan. Soal rebutan pertama. Berarti saya hitungin sampai 10 detik ya. Enggak ada yang angkat tangan berarti nilainya tetap gitu ya. Kalau dia salah -5 ya. Soal pertama kita langsung beranjak ke Timur Tengah. Imam Al-Ghazali adalah seorang alim alamah yang keilmuannya condong ke fan ilmu tasawuf dan beliau memiliki julukan Hujjatul Islam. Pertanyaannya adalah, apakah julukan yang disandang oleh Imam Asy-Syafi'i? Silakan menjawab. 10, 9, 8, 7, 6. Ya. Nasiruddin. Terus kasih nilai 5. Oke. 5. Iya. Jawabannya Nasir Sunnah. Ya, Nasir Sunnah. Ya. Nasirnya benar Pak Nasir. Iya. Oke, pertanyaan nomor 2. Di daerah manakah pabrik gudang garam berdiri? Ya. Iya, betul. 10. Ayo. Berapa lagi? 5 lagi ya? 3 lagi ya? 2 lagi ya? Oke, 4. Oke. Pertanyaan ke nomor 3. Pondok pesantren Salaf Al-Ihsan memiliki 3 kelas berupa Ibtidaiyah 1A, 1B, dan kelas 2. Tentunya juga memiliki kurikulum kitab yang diajarkan kepada para santri-santrinya. Pertanyaannya, siapakah pengarang kitab Al-Amsilah Tasrifiyah? Ya, silakan. Iya, 10. Babat semuanya ini ya. Aduh. Satu lagi ya. Oke, pertanyaan dari saya yang terakhir, nomor berapa ini? 4 ya? Apa 5? 4. Oke. Pasti kalian semua belum tahu kan, kalau Reno Barak adalah seorang suami dari artis ternama Indonesia yaitu Syahrini.
Pertanyaannya adalah siapakah istri atau wanita Fir'aun? Ya, ayo ini kawan. Berapa? Siapa? 10. 9. Hah? Iya, 10. Oke. Jangan pukul-pukulan, enggak boleh. Kurang nilainya ini. Baik, itu pertanyaan umum. Sekarang pertanyaan nahu. 4 juga. 4 pertanyaan ilmu nahu. Siap-siap semuanya. Perhatikan baik-baik. 1. I'rab nasab tentunya punya tanda-tanda. Di antaranya fathah dan ada 4 lagi yang lainnya. Pertanyaannya, sebutkan amil nasab 3. Lan izan. Emang bang? Iya, masuk. Lanjut. Ini. Lanjut nomor 2. Pada lafaz lam yaf'alu termasuk ada ciri-ciri i'rab apa? 10, 9, 8. Ya, lain. Nggak ada ulangan. Nasab. Ada i'rab nasab di situ. Ya, pada contoh lan yaf'alu ada ciri-ciri i'rab nasab. Pertanyaan bukan itu. Kan baru tebakan. Kurangin 5. Itu buru-buru aja. Kan saya baru i'rab nasab. Iya. Pada contoh lan yaf'alu termasuk ciri-ciri dari i'rab nasab. Dulu begini aja tadi. Itu. Ada tanda apa di situ? Kalimat i'rab nasab. Enggak boleh udah. Itu buru-buru aja. Ini kan rebutan. Ya, dari Putri 2. Kemasukan lan. Ciri-ciri tandanya. Kalau dia i'rab nasab. Karena ada lannya. Jawabannya sebenarnya kurang tepat, tapi dapat 5 deh. Iya. Masih boleh buat yang lain. 5, 4, 3. Ya. Ubah huruf 10. Gitu kan ciri-ciri tanda i'rab nasabnya. hasbunun. Ya, hasbun nun. Ya. Ciri-ciri tanda alamat berarti. Bukan dari lannya. Lanjut. Nomor berapa tuh sekarang? Udah berapa soal tadi ya? 3, 4. Enggak dari nahu. Nahu berdua. 3. Satu lagi ilmu nahu. Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang di depannya ada tambahan huruf. Ini kalau belum nyampe. Belum ya? Ulang biar dapat semuanya. Sebutkan ciri-ciri huruf. Sebutkan ciri-ciri huruf. Ya. Iya itu. Gampang. Ya, tidak ada ciri-ciri isim dan tidak ada ciri-ciri fi'il. Itu adalah ya, itu kan benar. Iya. Wa habu ma la yashu mahu
Dalilul ismi wala dalilul fi'li. Lanjut pertanyaan fiqih 4 lagi. Ya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya niat dan di mana tempatnya? Barengan. Halo. Di hati. Iya. Hukumnya? Sunnah apa? Saya nanya hukumnya niat. Iya udah jawabannya. Sul. Lanjut. Pertanyaan yang kedua untuk fikih. Syarat-syarat tayamum ada 10. Sebutkan 3. 10, 9, ayo. Itu duluan tuh. Bergerak. Apa? Kenceng. Enggak apa-apa, kenceng. Ya. Terus. Cuma itu. Kasih 5. Silakan, masih boleh. Nah, ini 2 tadi kedua. Satu, 9, 8, 7. Lima, 4, 3, 2, 1. Iya udah. Kasih 5 lagi. Ya belum sempurna. Baik. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. 3. Tadi ini sebutkan macam-macam najis. Nih, ini masuk. Udah berapa? 3 ya? Satu lagi. Ini dia satu lagi pertanyaan, siap-siap. Yang pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan najis bergolaso? Najis besar. Begitu doang. Ya, boleh. Masuk. Dengan berakhirnya pertanyaan fikih tadi. Rusuh. Iya, dan berakhir pertanyaan fikih tadi, maka berakhir pula CCA kita pada hari ini. Silakan dilihat. 3 teratas akan masuk ke grand final besok siang. Ya, 1B tampaknya main aman, kagak mau jawab dia. Satu A itu apa itu? 1A yang putra. 47 tambah 10 jadi berapa? Totalnya, yang gedean Kang. Tengah-tengah apa Kang? 57. Yang 1B putra 38. 85. 38. 50. Waduh, berapa itu? 107. Jadi siapa Kang yang lolos? 1B, 1A put. Dari ujung nggak dari ujung? Siapa tuh? 1A yang putra, berarti mana? Ini. Madon. Oh ya, lolos grand final. Yang kedua siapa lagi?
Ibtidaiyah kelas 2 Putra. Yang mana? Oh ini. Oh ini. Oh iya iya. Iya, terus satu lagi. Ibtidaiyah 2 Putri. Ya, baik. 3 tim sudah kita tentukan untuk lolos ke grand final besok. Pesannya hari ini adalah jangan berkecil hati untuk yang belum bisa menjawab dan belum bisa banyak partisipasi di Cerdas Cermat. Perbaiki dari pengalaman hari ini untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Bisa dimengerti? Ya, jangan jadikan ini sebagai keputusasaan, tapi jadikan ini apa? Sebagai pelecut kita untuk lebih giat lagi mencari ilmunya. Udah? Dengan itu dan berakhirnya maka kita tutup CCA kita pada siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Istirahat 5 menit, setelah itu kita langsung siap-siap untuk ke perlombaan pidato.